Sobat TH2, konten kita kali ini akan memandang wajah-wajah pada bingkai yang terpajang dalam semat kenangan. Kami ajak Anda untuk melayang dalam bayang-bayang tentang masa yang telah silam. Jika kekuasaan yang menjadi tujuan hanya pamrih pada kedudukan dan kekayaan, hingga menjadikan kepentingan rakyat hanya selingan tumpang tindih dalam ketamakan dan kesombongan. Saat itulah Ibu Pertiwi tersiram darah yang mengalir dan keringat yang bergulir menjadi luka yang menganga akibat sengketa yang menjadi prahara. Beruntung selalu terjadi suatu keniscayaan, sehingga ibarat di setumpuk kerikil terdapat batu safir yang bermutiara, lalu menjadi mustika yang terbuka mengusir debu angkara murka. Ilustrasi Jagatnata seperti itulah yang terjadi pada suatu masa ketika kekuasaan Singosari harus berakhir pada tahta Prabu Kertanegara. Kisah ini terjadi pada tahun 1292 Masehi ketika Jayakatwang yang menjadi Bupati Gelang-Gelang melakukan pemberontakan terhadap Singosari yang kala itu dipimpin oleh Kertanegara. Istana Singosari digempur habis dari dua arah yang berlawanan oleh pasukan Gelang-Gelang, yaitu dari arah utara dan selatan, yang padahal itu merupakan wilayah yang padat hunian masyarakat Singosari, sehingga dengan demikian tak terhindar jatuhnya korban rakyat jelata. Sepertinya ini memang taktik siasat pasukan Gelang-Gelang untuk menekan mental kekuatan utama Singosari yang terpusat di istana. Menangkal serangan pasukan Gelang-Gelang dari arah utara, Kertanegara menugaskan menantunya yang bernama Raden Wijaya. Pengalaman laga tanding Raden Wijaya bersama pasukan yang dibinanya berhasil mengalahkan pasukan Gelang-Gelang yang datang dari arah utara. Akan tetapi terjadi sebaliknya, serangan pasukan Gelang-Gelang dari arah selatan yang dipimpin langsung oleh Jayakatwang memporak-porandakan kekuatan pasukan Singosari. Dalam penyerbuan dari arah selatan itulah sampai akhirnya Kertanegara terbunuh oleh Jayakatwang. Dengan terbunuhnya Raja Kertanegara, maka Singosari dinyatakan kalah perang oleh pasukan Gelang-Gelang yang dipimpin oleh Jayakatwang itu. Tinggallah Raden Wijaya menantu Kertanegara yang masih hidup di wilayah utara Singosari. Jayakatwang bertekad tumpas kelor, yaitu menghabisi total generasi Singosari. Dia harus bisa membunuh Raden Wijaya, karena walaupun Raden Wijaya hanya menantu Kertanegara, tapi Raden Wijaya adalah cucu dari Narasingamurti, yaitu tokoh Wangsa Sanjaya generasi Kendedes yang diperistri oleh Ken Arok. Di samping itu pula bahwa Raden Wijaya sangat memiliki wibawa yang karismanya sangat dihormati masyarakat Singosari. Jayakatwang memburu Raden Wijaya, namun tidak berhasil menemukannya, yang menurut prasasti Kurdadu sebenarnya Raden Wijaya bersembunyi di desa Terung sebelah utara Singosari. Namun karena perburuan terhadap Raden Wijaya dilakukan secara gencar, maka akhirnya Raden Wijaya melarikan diri ke arah timur dan berhasil menyeberangi Selat Madura sehingga ia lolos dari kejaran pasukan Gelang-Gelang. Karena wilayah Madura adalah merupakan kekuasaan Arya Wiraraja yang bertahta di Sumenep. Raden Wijaya akhirnya menemui Arya Wiraraja karena selain ia memiliki kekuasaan di Madura, Arya Wiraraja pun adalah tak lain dari murid Narasingamurti, kakeknya sendiri. Tak cukup cuma sampai di situ, bahwa Arya Wiraraja sebelum berkuasa di Sumenep, dia juga adalah salah satu dari penasehat kerajaan Singosari, terutama sekali bagi Kertanegara. Sehingga dengan demikian, hubungan emosional Raden Wijaya dan Arya Wiraraja adalah sangat dekat sekali. Di Madura inilah Raden Wijaya leluasa mengatur siasat bagaimana cara untuk merebut kembali Singosari dari tangan Jayakatwang. Secara diam-diam dibantu oleh Arya Wiraraja. Siasat berikutnya, Raden Wijaya mendatangkan Arya Wiraraja untuk menjumpai Jayakatwang guna menyampaikan pesan bahwa Raden Wijaya menyatakan menyerah kalah, dengan pengertian bahwa status kerajaan Singosari telah berakhir. Melalui Arya Wiraraja, Raden Wijaya hanya meminta syarat kepada Jayakatwang
agar dia diberi kesempatan untuk tinggal di hutan tarik yang berada di sebelah timur Singosari. Akhirnya Jayakatwang mengizinkan Raden Wijaya menetap di hutan tarik dan menjadikan hutan tarik sebagai wilayah hutan perburuan, yaitu zona bebas berburu binatang yang boleh untuk disantap atau diperjualbelikan. Dengan tidak lagi Raden Wijaya berkuasa di Singosari, maka Jayakatwang berkuasa memimpin Singosari. Bahkan kemudian ia berhasil membujuk penguasa Kadiri untuk bergabung menjadi satu kesatuan. Sementara Raden Wijaya yang mendiami hutan tarik tidak sebodoh itu dengan berpura-pura menjadi pemburu hewan. Secara diam-diam ia terus menghimpun kekuatan. Bukan hanya sisa-sisa laskar Singosari, tapi bahkan banyak para kesatria Songenep yang maksudnya adalah pasukan dari Sumenep Madura. Secara diam-diam bergabung di hutan tarik yang berpura-pura sebagai para pembeli hewan buruan. Kondisi yang demikian tidak terbaca oleh Jayakatwang karena ia lebih asik dan lupa diri dengan manisnya tampuk tahta, menjadi raja baru yang berkuasa. Sampailah ketika Kubilai Khan mengutus duta kerajaan Mongol kepada Jayakatwang yang menanyakan status kondisi Singosari karena terkait kepentingan perniagaan antara Mongol dan Singosari. Raja Jayakatwang marah dan mencaci maki utusan Mongol itu. Saat sang utusan menanyakan apa jawaban dari Singosari yang bisa dibawanya, Jayakatwang malah memotong telinga utusan dan menyuruhnya pulang. Perbuatan sombong Jayakatwang sebagaimana yang tertulis dalam naskah dinasti Yuan mengisahkan bahwa Kubilai Khan, Raja Mongol, akhirnya mengirim pasukan sebanyak 20.000 pasukan yang dipimpin oleh Ikemese, Kausing, dan Sihpi mendarat di pantai utara Pulau Jawa. Itu sebagai sikap karena Jayakatwang telah melukai utusan yang dikirim Kubilai Khan. Secara resmi artinya bahwa perbuatan Jayakatwang merupakan penghinaan. Disinilah Raden Wijaya memanfaatkan kondisi ketegangan yang ada untuk menghancurkan Jayakatwang. Ia kemudian menemui Ikemese untuk bekerja sama. Raden Wijaya menjelaskan bahwa dirinya adalah dari Wangsa Rajasa yang semestinya berhak atas tahta Singosari apabila Kertanegara mangkat. Hanya saja bedanya Kertanegara adalah generasi dari Anusapati, sedangkan Raden Wijaya adalah dari generasi Ken Arok. Sebagaimana diketahui bahwa kedua nama tokoh yang kita sebutkan tadi adalah sama-sama pernah memegang tampuk kekuasaan Singosari. Yang demikian artinya berbeda dengan Jayakatwang, di mana dia adalah Bupati Gelang-Gelang yang berlatar belakang kerajaan Kadiri. Dengan pemaparan Raden Wijaya kepada Ikemese, sehingga membuat pasukan Mongol semakin bersemangat untuk menggempur pasukan Kadiri yang telah merampas kedaulatan Singosari dan menghina kehormatan Mongol itu. Sampailah akhirnya Jayakatwang pun tewas terbunuh oleh Raden Wijaya. Sobat TH2, palagan perang kembali lengang setelah pasukan Mongol menarik mundur kembali pulang. Raden Wijaya menatap senja yang jingga yang keremangannya mendorong jiwa memikirkan takdir apa yang sesungguhnya menjadi kehendak dari sang penguasa jagat. Raden Wijaya menatap malam kelam itu sambil meyakini jika ayam kembali berkokok, maka itu pertanda bahwa hari mulai pagi. Raden Wijaya menatap fajar harapan yang harus ia sambut dengan semangat perubahan pada kehidupan yang lebih baik, sebagaimana isyarat sabda alam yang ia pandangi. Sobat TH2, bagaimana kisah selanjutnya dan apa yang jadi rencana Raden Wijaya akan kami sajikan dalam konten setelah ini. Tetaplah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan tetap hati-hati.